Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biologi sel. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Azizah, NIM 2448201095 dari kelas 1C Farmasi. Saya akan menjelaskan 5 materi, yaitu tentang teori sel, organel sel, siklus sel, bioenergetika sel, dan komunikasi antar sel. Baik, yang pertama kita bahas teori sel. Teori sel ini yaitu menyatakan bahwa semua organisme hidup tersusun dari sel. Nah, sel ini merupakan unit kehidupan terkecil dan berasal dari sel sebelumnya. Teori ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan aktivitas respirasi, fotosintesis, serta metabolisme dilakukan oleh sel. Baik, adapun bentuk sel, kita bahas berdasarkan jumlah sel. Ada yang pertama uniseluler yang memiliki hanya satu sel, contohnya bakteri sama protozoa. Nah, ada yang kedua yaitu multiseluler, yaitu organisme yang memiliki banyak sel seperti sel tumbuhan, hewan, kemudian manusia. Kemudian ada juga berdasarkan bentuknya, ada batang atau basil, bulat, kokus, spiral atau koma, dan ada bentuk khusus yang dinamakan seperti Diplococcus, Sarcina, Streptococcus, Staphylococcus. Ada yang ketiga, bentuk sel tertentu pada organisme multiseluler, ada sel saraf yang kita sebut neuron, dan sel otot, sel darah merah, eritrosit, sel epitel, dan sel tumbuhan. Ada juga struktur dan jenis sel ini, yaitu sel prokaryotik sama sel eukaryotik. Nah, apa sih bedanya? Prokaryotik itu tidak memiliki membran inti, sedangkan eukaryotik memiliki membran inti. Dan prokaryotik itu DNA berada di sitoplasma, sedangkan eukaryotik itu strukturnya lebih kompleks dan memiliki organel. Nah, contoh dari prokaryotik itu yaitu bakteri dan gagang hijau biru. Dan contoh dari eukaryotik itu seperti sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang organel sel. Nah, di organel sel ini ada namanya nukleus, yaitu untuk mengontrol aktivitas sel dan menyimpan DNA. Dan ada mitokondria yang menghasilkan energi ATP. Apa sih itu ATP? ATP itu adalah adenosin trifosfat yang melalui respirasi seluler. Dan ada ribosom, yaitu tempat sintesis protein. Dan ada retikulum endoplasma, RE, ada yang kasar dan ada yang halus. Yang kasar itu mengandung ribosom, tempat sintesis protein. Dan sedangkan yang halus, dia berperan dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Dan ada aparatus Golgi yang fungsinya itu memproses dan mengemas protein untuk dikirim ke sel lain. Dan ada libosom, itu untuk mengandung enzim untuk mencerna zat asing dan organel sel yang rusak. Dan kloroplas yang hanya pada tumbuhan, yaitu tempat fotosintesis dan menghasilkan energi dari cahaya matahari. Dan terakhir ada sitoskeleton di organel sel tersebut, yaitu fungsinya untuk memberi bentuk dan mendukung pergerakan sel. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang siklus sel. Siklus sel itu menyangkut pada sel prokaryotik tadi sama eukaryotik tadi. Kita bahas pada sel prokaryotik itu, yaitu mengalami pembelahan biner, yaitu replikasi DNA, pertumbuhan sel, pembentukan septum, dan pemisahan menjadi 2 sel anak. Sedangkan eukaryotik
Itu ada namanya interfase, itu persiapan sebelum pembelahan fase G1, G1S, G2. Dan ada fase M yaitu mitotik, yaitu pembelahan inti sel menjadi dua sel anak identik seperti profase, metafase, anafase, telofase. Dan ada meiosis, yaitu pembelahan khusus untuk menghasilkan gamet, sel sperma dan sel telur yang menghasilkan sel dengan setengah jumlah kromosom. Nah, pada siklus sel tersebut ada namanya apoptosis dan kanker. Apa sih apoptosis itu? Apoptosis itu kematian sel terprogram untuk menjaga keseimbangan tubuh, sedangkan nekrosis kematian sel akibat cedera atau infeksi. Nah, gangguan siklus sel dan kanker terjadi jika regulasi siklus sel terganggu. Sel dapat membelah terus-menerus tanpa kontrol, membentuk tumor dan menyebabkan kanker. Jadi, kanker itu disebabkan karena regulasi siklus sel tersebut terganggu dan sel itu dapat membelah terus-menerus tanpa kontrol dan membentuk tumor. Itulah terjadi kanker pada diri kita. Masuk kita ke materi yang keempat, yaitu bioenergetika sel. Apa sih itu? Bioenergetika sel ini adalah proses bagaimana sel menghasilkan dan menggunakan energi ATP, yaitu adenosin trifosfat tadi. Itu adalah sumber utama energi sel. Nah, respirasi seluler ini terjadi di mitokondria yang mengubah glukosa menjadi energi. Yang pertama itu glikolisis yang terjadi di sitoplasma yang menghasilkan ATP dan NADH. Dan ada yang kedua siklus Krebs yang menghasilkan CO2, NADH, FADH2 dan ATP. Serta ada rantai transport elektron yang menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Nah, fotosintesis di kloroplas yang menghasilkan glukosa dan oksigen itu melalui cara yang pertama reaksi terang yang membentuk ATP dan NADH. Dan yang kedua ada reaksi gelap, siklus Calvin yang membentuk glukosa. Fermentasi terjadi saat tidak ada oksigen, asam laktat itu pada otot, alkohol pada ragi. Dan kesimpulannya, ATP itu adalah energi utama diperoleh melalui respirasi seluler dan fotosintesis. Jadi ATP itu diperoleh melalui respirasi seluler dan fotosintesis, proses fotosintesis. Lanjut materi yang kelima terakhir, yaitu komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel ini penting untuk koordinasi fungsi tubuh. Jenis komunikasinya itu ada autokrin, yaitu sel memberi sinyal ke dirinya sendiri. Ke dirinya sendiri berarti autokrin, dan parakrin sinyal ke sel sekitar. Ada endokrin sinyal melalui darah atau hormon, dan juktakrin kontak langsung dengan antar sel. Bagaimana sih mekanismenya? Mekanismenya itu melalui reseptor membran seperti hormon, neurotransmitter, dan ada reseptor intraseluler melalui hormon steroid, dan ada gap junction dan plasmodesmata, yaitu pertukaran zat langsung. Dan fungsi komunikasi antar sel ini yaitu mengatur pertumbuhan sistem saraf dan kekebalan tubuh dan homeostatis. Sekian penjelasan dari saya, semoga teman-teman mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.